Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusandi Faisal dari Ekonomi Islam B semester 5. Di mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ini saya akan membahas tentang bagaimana sejarah pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam. Yang pertama yaitu siapa itu Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali atau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Imam Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir besar dalam ekonomi Islam lewat karya monumentalnya Ihya Ulumuddin Al-Mustashfa, Mizan Al-Amal, dan At-Tib Al-Masbuk fi Al-Nasihah Al-Muluk. Al-Ghazali mengupas secara tuntas aspek-aspek substansial dari ekonomi Islam. Karena menurut Imam Al-Ghazali, perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Dalam karya-karyanya tersebut, Al-Ghazali menitik beratkan kepada keadilan, kedamaian, dan stabilitas sebagai fondasi dari ketersediaan ekonomi, baik dalam bidang produksi, konsumsi, maupun distribusi. Berikut pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam. Dari bahasa ekonomi, Al-Ghazali mengakup aspek luas meliputi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik, pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam. Tiga alasan mengapa seorang harus melakukan aktivitas ekonomi. Pertama, yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Kedua, untuk mensejahterakan keluarga. Ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa timbulnya pasar didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan harga dan laba. Yang kedua, aktivitas produksi. Al-Ghazali menggambarkan aktivitas produksi menurut kepentingan sosial dan menitik beratkan perlunya kerjasama dan koordinasi, serta fokus utamanya adalah tentang jenis aktivitas yang sesuai dengan dasar-dasar etos Islam. Yang ketiga, yaitu produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial. Imam Al-Ghazali menganggap bahwa kerja sebagai bagian dari ibadah seseorang, bahkan produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, fard al-kifayah. Yang keempat, yaitu barter dan evolusi uang. Menurut Imam Al-Ghazali, salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Uang mengatasi permasalahan yang timbul dari suatu pertukaran barter. Bahkan Imam Al-Ghazali menyatakan tentang signifikan uang, penciptaan dirham dan dinar, koin emas dan perak, dan salah satu karunia Allah. Yang kelima, peranan negara dan keuangan publik. Menurut Imam Al-Ghazali, negara adalah lembaga yang penting tidak hanya bagi berjalannya aktivitas ekonomi dari suatu masyarakat dengan baik, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban sosial sebagaimana yang diatur oleh wahyu. Yang keenam, kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas. Menurut Imam Al-Ghazali, untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi, negara harus menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas. Bahkan Imam Al-Ghazali menekankan perlunya keadilan serta aturan yang adil dan seimbang. Yang ketujuh, dalam konteks keuangan publik, Imam Al-Ghazali melihat dari dua sisi anggaran, dari sisi pendapatan dan pengeluaran. Menurut Imam Al-Ghazali, pendapatan negara seharusnya dikumpulkan dari seluruh penduduk, baik muslim maupun non-muslim, berdasarkan hukum Islam. Selanjutnya, utang publik. Menurut Al-Ghazali, seseorang tidak dapat menafikan bolehnya penguasa meminjam dari rakyat bila kebutuhan negara menuntutnya. Yang selanjutnya, pengeluaran publik. Menurut Imam Al-Ghazali,
Pengeluaran publik harus sesuai dengan penegakan keadilan sosioekonomi, keamanan dan stabilitas negara, serta pengembangan suatu masyarakat yang makmur. Baiklah, itu dia tadi konsep pemikiran Imam Al-Ghazali tentang ekonomi Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.